Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan jika pada sore yang indah ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Tadi kami sudah menyukakan hati Tuhan dengan kami memuji menyembah Engkau. Sekarang tiba waktunya Tuhan akan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Hamba hanyalah manusia biasa Tuhan yang penuh dengan kekurangan di sana sini. Kuasa darah-Mu telah menebus hamba-Mu, menyucikan hati dan pikiran. Tutup bungkus hamba-Mu ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah Tuhan apa yang keluar bukan olah pikir manusia secara pribadi, tapi benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan yang mampu mengubah sikap hati kami. Bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan, Tuhan lembutkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap didaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Beracaralah Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu. Dalam Galatia 3 ayat Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saya akan baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bacaan kedua 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Semua yang percaya katakan amin. Sebelumnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya saya disayang, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama lengkap saya Iketut Sunalismwadi. Tahun 96 dengan 2001 atau 2000 saya pernah kemari. Sekarang saya menikah dengan orang Surabaya, itu ibunya ya. Saya di prank sama sama Kak Esra. Saya enggak tahu ibu ada di sini. Ternyata ibu dia belikan tiket nanti ketemu kemarin. Jadi kena prank. Jadi saya sebelumnya dulu mengembalakan di Surabaya. Pernah di Blitar, Kediri, Surabaya. Kemudian saya pindah ke Sulawesi. Di sana saya bergabung dengan gereja Pantekosta. Kemudian saya menjabat pendeta wilayah. Tapi saya tidak mengembalakan, cuma punya persekutuan doa bagian di rumah. Pada saat yang sama saya dipercaya sebagai kepala desa atau lurah ya, sama aja. Lurah itu ditunjuk oleh bupati, kepala desa itu dipilih oleh masyarakat. Kalau dari segi kewenangan tinggi sedikit kepala desa. Kepala desa tidak bisa dipecat bupati, tetapi lurah bisa dipecat, dipindahkan. Tapi kalau kepala desa kecuali dia punya salah. Anak saya ada 3. Jadi akhir 2022 saya udah purna tugas sebagai kepala desa, dan rencananya mau ikut pemilihan kembali, tetapi ada perubahan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dirubah. Jadi kegiatan Pilkades itu akan dilaksanakan secara serentak. Jadi sekarang digodok di sana undang-undang nomor 6 itu di DPR RI pusat. Nggak tahu kapan pemilihannya. Yang saya dengar sih 2026 gitu.
Pada saat yang sama gereja di Surabaya kosong, RCC Surabaya, Revival Community Church itu kosong. Saya ke sana menggantikan Ibu Nona Karpada. Jadi sekarang status saya adalah gembala gereja Revival wilayah Surabaya. Kemudian anak saya ada 3, lahir di Surabaya 1, itu Kak Esra kenal, sekarang sudah jadi PNS, tapi belum punya cucu ya. Sudah 26 tahun menikah, belum juga punya cucu. Kemudian yang kedua masih SMA kelas 2, kelas 3 ya. Yang terakhir itu SMP kelas, saya lupa kelas anak-anak ini, saya tidak ingat. Sedangkan tanggal lahirnya lupa. Dimulai dengan sebuah cerita. Suatu saat saya merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kalau mau diterjemahkan, kayaknya yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini agak keliru. Karena memang dari bahasa aslinya lebih terjemahan King James itu lebih tepat. Tuhan adalah gembalaku, apalagi yang kuinginkan. Bukan takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala kita, apa yang saya mau inginkan lagi sih? Wong semua sudah yang terbaik ada pada kita. Sama dengan ibu-ibu suka tas ya. Pernah tahu merek Hermes? Yang bukan mirror loh, yang ori misalnya. Mirror kan mirip ori, betul nggak? Saya tahu itu ibu. Karena dia apa itu tas mirror macam-macam. Ternyata mirror itu singkatan mirip ori. Kalau sudah punya tas Hermes yang asli masih pengen yang palsu. Apalagi merek tas mah. Dior. Sudah punya Dior yang asli masih ke pasar kaki 5 lihat ada tas masih suka mau beli? Tidak. Jadi kalau yang terbaik semua ada pada kita, ngapain kita mau cari lagi yang tidak baik? Itu yang disampaikan oleh pemazmur. Lanjut. Tuhan membawa aku ke padang berumput hijau, Dia membaringkan aku di air yang tenang, dan terus Tuhan begini, Tuhan begitu. Saya tanya, siapa di situ yang melakukan? Tuhan atau kita? Tuhan, betul? Kalau Tuhan gembala kita, yang melayani kita, bukan kita yang melayani Tuhan, sebenarnya Tuhan yang melayani kita. Dari situlah saya mengerti lagu melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Sebelumnya saya tidak mengerti, saya pikir saya yang banyak melayani Tuhan, ternyata Tuhan yang lebih banyak melayani kita. Amin. Tuhan yang lebih banyak melayani kita. Saya menggali tentang kata berkat. Ini baru pendahuluan. Dalam bahasa Ibrani kata berkat itu berek. Berek itu mempunyai akar kata lutut. Jadi ketika Tuhan bilang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, yang dia mau maksud Tuhan sedang menekukkan lututnya buatmu. Tuhan sedang melipat lututnya buat saudara dan saya ketika dia memberkati. Dulu saya berpikir bahwa kalau dia memberkati kita, dia pribadi yang di atas, kemudian kita di bawah. Ketika saya mengerti budaya Ibrani dan mencoba menggali bahasa aslinya, ternyata dia menekukkan lututnya buat kita. Luar biasa. Tuhan memberkati itu pada saat yang sama Tuhan melayani kita. Disitulah saya terenyuh. Kalau Tuhan begitu banyak melayani kita, apa yang kita bisa buat dia? Apa yang kita mau lakukan di usia yang sudah kepala 5 lebih ini, yang tidak lama lagi lansia? Begitu singkat hidup itu.
Tuhan setiap hari menekukkan lututnya buat saudara dan saya. Apa yang kita buat Tuhan? Di saat umur manusia yang begitu singkat, dikatakan oleh Alkitab seperti hembusan nafas. Kebetulan saya membaca kitab pengkhotbah, ini kitab Kohelet ini seperti kitab orang putus asa. Apa-apa saja di bawah kolong matahari ini sia-sia. Padahal itu salah terjemahan juga. Apapun yang di bawah matahari ini bukan sia-sia, tapi Hebel. Hebel berasal dari kata Habel. Hebel itu artinya setarikan napas, sehingga lebih cocok diterjemahkan apapun yang di bawah matahari ini begitu singkat seperti sebuah tarikan nafas. Ayo sekarang hitung baik-baik, umur kita sudah berapa? Ayo, tidak terasa, betul nggak? Jam begitu cepat. Tahu-tahu seulang tahun yang kesekian. Tahu-tahu seulang tahun yang kesekian. Waktu yang singkat ini kita mau gunakan untuk apa? Apalagi setiap hari Tuhan menekukkan lututnya buat saudara dan saya. Apa yang kita mau buat dia? Kecuali kita membalas dengan melayani dia. Amin. Melalui melayani sesama kita. Sebelum saya masuk pada pembahasan, mudah-mudahan berapa menit boleh khotbah di sini? Ada batasan? Ada batas waktu kalau khotbah di sini? Tidak. Oh, 1 jam. Oh iya. Oke. Nah, suatu kisah nyata di Amerika. Ada pasang suami istri yang jatuh cinta kemudian menikah, namun sudah 9 tahun tidak punya anak. Mereka berdoa terus, akhirnya Tuhan berikan seorang anak laki-laki. Namun di usia kandungan yang mendekati 9 bulan, 7 bulanan begitu, dokter memberitahu pada pasangan ini bahwa anak ini punya masalah. Anak ini punya masalah dengan kejiwaan. Ada gangguan mental yang akan dialami oleh anak ini. Jadi disarankan oleh dokter untuk lebih baik digugurkan. Tetapi orang tuanya tidak mau menggugurkan. Malah dirawat sedemikian rupa, dibelikan tempat tidur kecil di samping tempat tidur mereka, dirawat betul-betul anak yang mempunyai gangguan mental ini. Dipelihara terus anak itu. Sampailah anak itu menginjak usia remaja. Karena orang tuanya begitu sayang anak yang gangguan mental ini, berupaya membalas kebaikan papanya dan mamanya. Mulai anak ini pergi ke dapur, dia masukkan itu roti ke dalam microwave dengan setelan waktu 10 menit. Rotinya dipanggang sedemikian rupa, setelah itu dioles dengan telur mentah. Dia tutup, dia lapis-lapis, dia taruh di atas piring. Kemudian dia bikin kopi, dia lupa ngisi gulanya, kopinya begitu banyak. Kemudian dengan bangganya dia datang sama papanya. Papa, sekian lama papa melayani saya. Sekarang tiba waktunya saya melayani papa. Papanya mengecap roti gosong tadi dengan telur mentah di atasnya, sambil dibarengi dengan minum kopi yang tidak ada gulanya. Sambil ketawa anaknya ngomong begini, bagaimana papa, enak kopi buatan saya? Cuma agak pahit. Ya namanya kopi papa ya pahit. Bagaimana roti saya papa? Wah, enak. Papanya ngomong begitu. Langsung saya berpikir, bukankah anak ini sebenarnya sama dengan kita? Ketika kita melayani Tuhan, kita menganggap Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik padamu. Ternyata dalam kacamata Tuhan kita membuatkan dia roti gosong. Kita membuatkan dia roti gosong campur telur mentah dengan kopi pahit. Tapi untung Tuhan itu maha maklum. Tidak apa-apa anakku, ya. Tidak apa-apa anakku. Aku ngerti, ini yang terbaik kau bisa buat bagiku. Jadi saya katakan tadi, kita itu berhutang. Tuhan itu yang melayani kita lebih sungguh. Lebih dulu dia melayani kita, baru kita. Yang kedua, pelayanan yang kita buat pun terkadang dalam kacamata Tuhan. Mungkin bagi kita sempurna, bisa jadi dalam kacamata Tuhan itu roti gosong. Namun demikian Tuhan masih
karena baiknya dia masih terima coba. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang prinsip pelayanan Kristen. Supaya ke depan roti yang kita persembahkan buat Tuhan bukan lagi roti gosong, bukan lagi roti yang ditaburi dengan telur mentah, bukan lagi kopi yang pahit tidak ada gulanya, tapi benar-benar yang sempurna yang bisa kita berikan buat Tuhan. Jadi yang pertama kita akan belajar bahwa dasar pelayanan Kristen adalah karunia dan karakter. Dari bacaan kita tadi. Jadi jemaat Korintus itu sempat ditegur. Jemaat Korintus jemaatnya banyak oleh Paulus. Bahkan ada perpecahan di situ. Ada ngomong saya golongannya Petrus, Kefas, saya golongannya Apolos, saya golongannya Paulus, ada golongannya Yesus, terpecah-pecah. Kemudian jemaat Korintus kalau Bapak Ibu terus perhatikan dan baca, ada dosa-dosa yang dibuat di situ. Bahkan ada seorang anak tidur dengan istri bapaknya. Dari kata seorang anak tidur dengan istri bapaknya mengindikasikan bahwa yang dia tiduri itu adalah ibu tirinya. Itu terjadi di gereja. Nah, nanti baca terus ya. Kemudian dalam Korintus 13 di sana dikatakan bahwa jemaat Korintus itu banyak punya karunia, tetapi karakter kalah. Menekankan karunia roh, buah roh diabaikan. Pelayanan Kristen itu ada keseimbangan antara buah roh dengan karunia roh. Nggak bisa berat sebelah di situ. Kalau cuma karunia roh yang ditekankan, gerejanya orang-orang akan ngomong gini, hebat di sana, pujian banyak mujizat, terkadang ada kita melihat kuasa Tuhan luar biasa, nyanyi-nyanyinya hidup luar biasa, firman Tuhannya luar biasa karena penuh dengan karunia. Sebaliknya, tapi kalau tidak dibarengi dengan karunia cuma sayang sih. DP kalau ngomong bikin sakit hati orang, ya. Kelakuannya kayak begini. Kalau di Jawa bilang itu gajah diblangkoni. Iso khotbah ora iso ngelakoni. Jadi bisa berkhotbah tapi tidak bisa melakukan. Nah, sebaliknya kalau cuma menekankan buah-buah roh tapi mengabaikan karunia-karunia roh, ya salah juga. Di sana bagus, jemaatnya bagus-bagus, pelayan-pelayan Tuhannya baik-baik, tapi kayaknya saya nggak seneng di situ, nggak dapat apa-apa, ya. Jadi pelayanan Kristen itu pertama ada keseimbangan antara buah roh dengan karunia roh. Ini nggak boleh berat sebelah. Jadi karena banyak dan panjang saya tidak akan perpanjang yang itu ya. Bahkan ada loh gereja yang karena orangnya baik-baik tapi ajarannya ngawur-ngawur. Gitu. Karena terlalu menekankan buah roh. Ada juga yang menekankan terlalu menekankan karunia roh sampai terjadi mujizat ini itu, tetapi kehidupannya melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Jadi penting sekali untuk keseimbangan ini ya. Yang kedua, bentuk pelayanan Kristen adalah melayani. Prinsip ini kita lihat di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45. Markus 10 ayat 43 sampai 45 saya baca ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lukas 22 ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Diawali sebenarnya dengan Petrus bertanya, Tuhan, saya ini sudah ikut Engkau lama loh. Saya ini ke depannya dapat apa ya? Masa depan saya itu gimana ya? Nggak lama kemudian nyamber ini Yohanes dengan
Yakobus. Nanti kalau Tuhan udah memerintah, boleh nggak saya duduk di sebelah kanan satu, sebelah kiri satu? Ini sudah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena dia sudah meninggalkan apa-apa, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya barangkali. Sehingga pada suatu titik di mana mereka mulai ragu dengan upaya mereka mengikuti Yesus. Karena rupa-rupanya mengikuti Yesus itu ada niat-niat lain dari baik Petrus maupun dengan murid-murid yang lain. Nah, pada saat yang sama kemudian Yesus bilang begini, kalau kamu ingin itu, ya bahasa sehari-hari saya pakai ya, kalau kamu mau yang kayak begitu, gampang. Siapa yang ingin besar, dia harus jadi pelayan. Karena memang bentuk pelayanan Kristen adalah melayani, bukan mental boss. Prinsip ini lama terkubur dalam sejarah, orang tidak paham. Kerajaan, gereja semua memerintah dengan seperti menggunakan tangan besi. Tapi nanti zamannya Pak Jokowi baru orang sadar bahwa melayani itu bisa bikin orang besar. Kemenangan Jokowi karena dia orang yang menghamba. Betul nggak? Prinsip orang akan semakin segan kalau kita ini punya mental hamba, bukan mental bos. Saya ingat waktu masih jadi lurah. Saya kalau ada lapangan kotor, saya males nyuruh anak buah atau masyarakat itu. Saya cuma jalan aja sendiri bawa motor ke lapangan itu, saya ambil botol-botol aqua plastik yang di tengah lapangan. Nggak lama kemudian tiba-tiba tuh lapangan penuh dengan orang. Artinya lapangan itu penuh dengan orang ikut menggutin plastik-plastik tersebut. Suatu saat saya pergi ke kamar mandi, ruangan yang sebelah sana. Kalau ruangan saya khusus kamar mandinya ya. Yang sebelah sana itu ada ruangan kamar mandi. Saya ke sana, saya lihat kok kotor ya. Langsung saya beli Baiklin, saya gosok. Ketika saya didengar gosok, semua perangkat datang untuk bersihkan. Ternyata prinsip-prinsip dengan tidak nyuruh tapi kita melayani semacam itu membuat tidak pernah salah apa yang disampaikan oleh Yesus di sini. Bapak Ibu di sini ada yang pengen besar dalam menjadi hamba Tuhan yang besar, nggak salah. Cuma cukup mental hamba. Amin. Karena bentuk pelayan Kristen itu bukan menjadi bos, tetapi mungkin yang punya persekutuan di sini, saya lihat mulai ngatur ini, ngatur itu. Ini kan kalau yang mental bos pasti main cuma tunjuk, betul nggak? Mulai ngatur. Saya juga di Surabaya begitu. Kami memakai apartemen. Biaya sewanya itu per minggu 3.250.000 satu kali pakai ibadah. Sampai di sana pagi-pagi harus ngatur kursi, ngatur ini. Itu memang, itulah hamba. Karena memang melayani Tuhan itu bukan jadi bos, menjadi hamba. Dan inilah prinsip pelayanan Kristen. Kalau siapa yang ingin melayani Tuhan, dia harus siap menjadi hamba. Yang ketiga, kekuatan pelayanan adalah Roh Kudus. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu saya pindah ke Sulawesi, paradigma berpikir saya waktu itu berubah, bahwa melayani karena sudah makan, bukan melayani untuk cari makan. Tahun 2002 saya beli kebun banyak-banyak, kebun kakao, dengan harapan kalau perut saya sudah kenyang baru saya melayani, supaya motivasi saya benar gitu. Bahkan yang kedua,
Saya melihat Jack Ma itu seperti pandangannya Jack Ma, bahwa orang kaya itu paling enak kalau ngomong. Jack Ma pernah bilang begini, kentutnya orang sukses itu terdengar seperti kata-kata bijak. Sementara kata-kata bijaknya orang tidak sukses terdengar seperti kentut. Ini mempengaruhi pola pikir saya. Jadi kalau kita orang kaya, baru melayani, apapun yang saya bilang akan didengar. Enggak puas. Ternyata enggak begitu juga. Tambah jabatan. Nanti kalau punya jabatan, ngomong apa saja didengar. Bahkan kalau ngomong di depan rapat, Bapak Ibu burung gagak warnanya putih, amin. Semua teriak amin karena dilihat punya jabatan dan punya keliru cara berpikirnya. Saya lupa dan ayat. Ayatnya bilang apa? Kekuatan pelayan Kristen itu bukan duit, bukan jabatan, tetapi apa? Kekuatan kuasa Roh Kudus. Siapa yang punya Roh Kudus meskipun tidak berduit, saya jamin saudara ada pelayan Tuhan. Entah dari suku apapun. Di sana jemaat saya itu Chinese semua, orang-orang The Heb. Wah, tinggalnya aja di Dharma Husada. Siapa nggak tahu Dharma Husada? Tetangga nggak baku kenal. Tapi saya orang Bali dari kampung, saya bilang saya tidak pusing, yang penting Roh Kudus ada pada diri saya adalah pelayan Tuhan. Mungkin orang-orang Chinese saya tidak pusing. Ya. Karena kekuatan pelayanan kita bukan pada uang, bukan pada jabatan, bukan pada pendidikan. Mungkin titel kita setinggi profesor, doktor, radiator, bocor dengan bengek di belakangnya. Tapi kalau tidak ada kekuatan Roh Kudus, tidak ada gunanya. Karena pelayanan kita itu berbicara pelayanan supranatural. Kita tidak bisa melayani kalau kita tidak disertai dengan kuasa Roh Kudus. Mungkin kita fasih berbicara, tapi untuk mengubah sikap hati orang lain itu tidak dimungkinkan tanpa kuasa Roh Kudus. Makanya ada lagu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Saudara yang dilengkapi Roh Kudus, jangan takut. Mungkin kita dipandang enteng karena suku, karena banyak orang begitu, karena warna kulit, bisa jadi karena latar belakang pendidikan. Jangan takut. Selagi Roh Kudus bersama-sama dengan kita, itulah kekuatan pelayanan Kristiani. Tuhan akan dipermuliakan melalui pelayanan Bapak Ibu. Saya ingat waktu dulu diingatkan oleh hamba Tuhan waktu di sekolah teologi, paling susah itu khotbah di kalangan pengkhotbah. Yang kedua, paling susah itu khotbah di kalangan orang kaya. Dia kalau tidak sesuai, dia akan mencibir. Entah dia tunjukkan atau dia tunjukkan. Yang ketiga, hati-hati berkhotbah di kalangan orang pintar, ngerti firman Tuhan banyak. Yang dia periksa itu apa? Ini benar tidak tafsirannya? Benar nggak hermeneutikanya? Benar nggak homiletiknya? Ya. Sehingga ada seorang pendeta berusaha khotbah, dia persiapkan matang-matang itu khotbah. Sampai di depan mimbar, dia punya pikiran tidak lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus, tapi bagaimana dia atur, ekspositorinya benar, hermeneutiknya benar, penafsirannya jangan sampai ada yang melenceng, dengan harapan jemaat itu senang pada dia. Disampaikan dengan gaya berapi-api, lompat-lompat di depan. Sampai suatu saat ada jemaat menangis satu di belakang. Akhirnya setelah selesai ibadah, jemaat itu dipanggil. Aduh, bagaimana Pak, kok bisa menangis tadi? Iya Pak, saya sungguh terharu. Terharu dengan apa Pak? Dengan firman Tuhan? Bukan Bapak.
Terharu dengan apa? Saya teringat kambing saya yang bernama Bandot. Karena jenggot Bapak ketika melompat-lompat mirip dengan kambing saya. Jadi jangan berpikir dengan gaya-gaya yang dibuat-buat. Hati itu bisa berubah. Benar? Kekuatan pelayan itu murni kuasa Roh Kudus. Mau pendidikan setinggi apa ndak jamin. Uang sampai muntah-muntah dari tempat tidur atau rekening sudah tidak menampung. Tidak ada kaitannya dengan dunia pelayanan Kristen. Makanya saya mau pastikan, mungkin kita orang berada atau tidak berada, jangan rendah diri ya. Kita ingat bahwa bersama Yesus kita mampu lakukan perkara besar. Amin. Orang Kristen tidak boleh percaya diri loh. Saya selalu ingatkan, prinsip dalam Kristen bukan saya bisa, tapi prinsip dalam Kristen bersama Yesus saya bisa. Karena di luar Yesus kita tidak bisa bikin apa-apa. Amin. Jadi kuasa Roh Kudus adalah kekuatan kita dalam melayani. Yang keempat, motivasi pelayan Kristen adalah kasih. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 saya tidak baca, tapi saya akan ceritakan. Suatu saat ketika Yesus sudah mati di kayu salib, Petrus dengan teman-temannya pulang kampung. Pulang kampung kembali pada pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Kemudian Yesus datang. Dalam kondisi semacam itulah Yesus bertanya kepada Petrus. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, begitu. Kalau mau bahasa hari-hari, Tuhan kan tahu isi hati saya. Dan anehnya pertanyaan Petrus itu dilakukan sebanyak 3 kali. Penafsir Barat selalu mengatakan persoalannya di kata agape. Hei Petrus, apakah engkau agape padaku? Petrus menjawab, ya Tuhan, saya pilih padamu. Tidak cocok katanya, makanya diulang sampai 3 kali. Tapi saya mau ingatkan, Yesus dengan Petrus waktu itu tidak ngomong dalam bahasa Yunani. Dia ngomong dalam bahasa Aram. Sedangkan bahasa Aram dengan bahasa Ibrani tidak mengenal tingkatan kasih seperti agape, phileo, dan 4 jenis kasih itu. Tidak ada. Dalam bahasa Ibrani, dalam budaya Ibrani, kalau itu diulang sampai 3 kali, itu sebenarnya berbicara sesuatu yang ekstrim. Kalau 2 kali, itu cuma very atau sangat. Kalau sampai diulang 3 kali, kudus, itu artinya sangat penting. Sangat ekstrim. Jadi yang Yesus mau sampaikan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku secara ekstrim? Tidak. Atau cuma biasa-biasa saja? Memang ada teolog yang menggali dengan cara, Petrus, apakah engkau agape padaku? Ya Tuhan, aku pilih padamu. Feed my little lamb, kasih makan anak-anak dombaku. Yang kedua ditanya yang ulang oleh Tuhan Yesus, take care of my sheep, pedulikan domba-dombaku. Yang ketiga baru servant of my lamb. Itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan memang bahasa aslinya tidak sama, cuma Lembaga Alkitab Indonesia menyamakan di situ. Tapi kalau saya cuma mau bilang, yang mau Yesus sampaikan kepada Petrus, Petrus, kamu ini sungguh-sungguh mengasihi saya secara ekstrim? Tidak. Kalau ekstrim, kamu bilang iya, gembalakan, saya kasih kamu tugas untuk mengembalakan. Kenapa? Karena melayani, mengembalakan itu berat, Besti. Begitu bahasa sehari-harinya. Berat melayani itu. Petrus ninggalin keluarga, ninggalin semuanya, pekerjaannya, pergi bahkan matinya pun pada akhirnya dengan disalib kepala di bawah. Berat tidak? Melayani Tuhan itu selalu dicurigai. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ini ada keluhan seorang pendeta ini. Ya. Begini dia tulis ya.
Jika ia berusia muda, ia dianggap kurang berpengalaman. Jika dia rambutnya telah memutih, ia dianggap terlalu tua bagi kaum muda. Salah lagi, betul nggak? Jika dia dikarunia 5 atau 6 anak, ia dianggap memiliki anak terlalu banyak. Jika ia tidak punya anak seorang pun, ia dianggap memberi teladan yang buruk. Jika ia berkhotbah dengan catatan, khotbahnya dianggap enteng dan kering. Jika ia berkhotbah tanpa persiapan, ia dianggap tidak melakukan pendalaman yang cukup. Salah lagi kan? Ini baru jadi gembalanya, menjadi pendetanya. Berat. Jadi kalau tidak didasari betul-betul oleh kasih, banyak yang lari. Jika ia melayani orang yang miskin di gereja, ia dianggap pamer. Jika ia menaruh perhatian pada orang-orang kaya, ia dianggap mata duitan. Jika ia memakai banyak terlalu ilustrasi, ia dianggap mengabaikan Alkitab. Jika ia tidak memasukkan kisah di dalam khotbahnya, khotbahnya dianggap tidak jelas. Pelayan Tuhan itu berat, apalagi yang pergi menginjili ke pulau-pulau sana, ke daerah-daerah suku terasing, berat sekali. Makanya hanya orang yang punya kasih sungguh-sungguh, kasih ekstrim kepada Yesus Kristus yang akan dipakai dalam melayani domba-dombanya Tuhan Yesus. Amin. Saya cerita, ada seorang bapak bernama David Livingstone. Dia ini pergi ke Afrika. Dia bekerja sama dengan sebuah lembaga misi namanya LMS. Dia masuk di Afrika bagian selatan. Waktu pertama masuk, dia langsung diterkam singa, sehingga lengan kirinya sampai tidak bisa digerakkan. Kemudian pelayannya terus berkembang sampai dia menikah, kemudian punya anak istri. Tapi niatnya karena kasihnya kepada Yesus itu begitu kuat sampai dia ingin merambah ke bagian utara daripada Afrika. Karena medannya begitu berat sampai dia akhirnya memulangkan istrinya ke Inggris dan dia melayani sendiri. Jadi zaman itu belum ada visi. Kalau saya ini kan baru di prank sama Pak Esren. Saya ini sudah 1 bulan mengembalakan di Surabaya, tapi ibu masih di Sulawesi. Saya dibelikan tiket kemari, ternyata sampai kemarin saya baru tahu kalau ibu ada di sini. Jadi saya baru ketemu dengan sudah jomblo 1 bulan saya. Tapi David Livingstone nggak bisa visian loh. Zaman itu belum ada video call. Bahkan waktu yang diperlukan untuk menempuh dari Inggris ke tempat pelayanannya David Livingstone itu 9 bulan. David Livingstone terus melayani sampai kemudian, makanya orang Kristen di Afrika itu sebagian besar hasil penginjilan David Livingstone. Karena kasihnya kepada Tuhan, dia tinggalkan semua. Sampai dia meninggal dalam posisi, menurut catatan sejarah, dia meninggal dalam posisi berlutut dan berdoa. Isi jantungnya dimakamkan di bawah pohon di sana di Afrika, tetapi tubuhnya dibalsemi, dikirim kembali ke Inggris dan dikuburkan di sana. Jenazahnya itu tiba 9 bulan kemudian sejak dia meninggal. Luar biasa. Kalau pelayanan kita sudah mendekati, kira-kira David Livingstone punya pelayanan? Belum ya? Makanya karena pelayanan itu begitu berat, banyak tantangan. Hanya orang yang punya kasih sungguh-sungguh kepada Tuhan, kasih yang ekstrim kepada Yesus, yang akan sanggup melayani. Amin. Mau kita punya kasih yang sungguh-sungguh? Karena kita sudah dilayani lebih terdahulu. Tuhan melayani kita tiap hari. Masa kita disuruh melayani sesama aja gak bisa? Ya kan? Tuhan melayani kita lebih terdahulu. Yang keempat, tujuan melayani itu adalah memuliakan Tuhan. Dalam Yohanes 3:30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Banyak orang melayani ingin dia yang terkenal, bukan Tuhan yang dikenal.
Salah. Yohanes begitu dikenal waktu itu, tapi ketika Yesus datang dia bilang apa? Dia harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Dia harus semakin bertambah-tambah, saya semakin berkurang-kurang. Ada sosok pribadi bernama Andreas. Andreas ini adalah saudaranya Petrus. Yang kenal duluan sama Yesus ini adalah Andreas. Kalau bahasa kasarnya, Petrus, saya tadi ketemu seseorang namanya tuh Yesus, gini. Kalau kamu mau ikut dia yuk. Kemudian Petrus diperkenalkan. Setelah kenal, lucunya Andreas ini tersingkir dari ring 1. Betul nggak? Malah Petrus yang menonjol. Tapi apakah Andreas cemburu? Petrus yang dipakai luar biasa. Tapi apakah Andreas cemburu? Tidak. Karena Andreas itu muridnya Yohanes. Dia tiap hari dengar. Kalau melayani biar dia yang tambah bertambah. Orang semakin kecil. Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah kita semakin berkurang-kurang. Itu prinsip pelayanan Kristen. Jangan kita yang dikemukakan. Baru Tuhan di belakang. Teringat dengan seekor keledai muda yang dipakai oleh Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Ketika keledai itu Yesus duduk di punggungnya, kemudian masyarakat berteriak, Hosana bagi sang raja, Hosana bagi sang raja. Yang bagus itu keledai cuma baba diam, nunduk saja, karena dia sadar yang dipuji itu bukan dia, tapi Yesus yang duduk di punggungnya. Amin. Saya bayangkan tuh keledai kalau sombong, oh saya dipuji orang, tepuk dada, Yesus terjungkir ke belakang, betul tidak? Kalau melalui kita ada pujian, biarlah dia yang dipuji. Jangan kita. Kita semakin hari semakin ke. Ini prinsip pelayanan Kristen. Hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan mencari hormat kemuliaan nama sendiri. Saya lagi meneliti tentang Menara Babel. Menara Babel ini kemudian apakah dia mengerucut pada sigurat-sigurat yang ada di Babelonia, yaitu Irak sekarang dengan Iran ini? Apakah itu? Atau bagaimana, karena ada kata menaranya sampai di puncak di langit. Tapi terlepas dari kata-kata mungkinkah seseorang bisa membuat menara yang tingginya sampai di langit, bukan itu yang saya pelajari. Tapi yang saya pelajari adalah marilah kita membangun sebuah menara untuk mencari nama. Yang boleh cari nama di bumi ini cuma Tuhan. Tuhan tidak suka orang cari nama. Karena tujuan pelayanan Kristen itu adalah untuk hormat dan kemuliaan namanya, bukan hormat kemuliaan nama kita. Yang kedua, yang sampai di langit. Langit itu tempatnya Tuhan. Dengan kata lain, waktu itu Nimrod CS ingin membangun Menara Babel, ingin menempati kedudukan Tuhan. Itu sebenarnya yang mau disampaikan di situ. Nimrod dengan teman-temannya itu ingin menduduki tempatnya Tuhan. Yang layak duduk di tahta cuma beliau Tuhan. Kita pun melayani hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya, bukan hormat dan kemuliaan nama kita. Jadi mudah-mudahan pelayanan Kristen ini semakin kita pahami, sehingga ke depannya kita melayani pun akhirnya Tuhan mulai bilang begini, aku sungguh senang anakku, yang kau bawa sekarang bukan lagi roti gosong, bukan lagi telur mentah, bukan lagi kopi pahit, tapi kau sudah bisa menyukakan hatiku dengan pelayananmu. Yang terakhir, teladan pelayanan adalah Tuhan. Saya singkat aja karena waktu mungkin. Di gereja sering enggak kita saling toleh, mulai bisik kanan bisik kiri, itu bapak penatua begini ya, itu bapak gembala, DP orang, DP istri, kalau bahasa Manado Carlota, bisik-bisik tetangga. Bahkan tetangga itu dia punya CCTV lebih hebat dari CCTV manapun. Kita baru beli kulkas, orang sudah tahu duluan. Bahkan dia tahu ambil doi di mana, bak kredit di mana, ya kan? Ini di gereja mulai begitu. Itu ibu gembala, penampilannya
dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ininya di rebonding. Rebonding apa tahu itu. Ya, mulai bercerita. Masing-masing cari kekurangan, saudara. Pelayanan Kristen itu teladannya itu bukan pendetanya, bukan kanan kiri, bukan majelis. Teladan yang sempurna itu cuma Kristus. Amin. Tidak perlu cari kekurangan si A si B dalam melayani. Di persekutuan tentunya juga begitu. Tidak boleh lagi lihat kanan kiri, pandang saja sama Tuhan. Karena dialah teladan sempurna. Kalau pandang sama pemain musik bisa kecewa. Pandang sama tuan rumah bisa kecewa. Pandang siapa saja, kalau pandang manusia pasti kecewa. Makanya pandang saja pada tuh dalam melayani itu. Pandang pada Yesus. Tidak usah toleh kanan kiri lah. Karena setiap kanan kiri itu pasti ada kekurangan dan kita akan kecewa. Makanya sama Pak Esra, ketika saya sudah, walaupun saya dari sisi umur lebih kakak pada Pak Esra, sekolah teologianya saya lebih duluan daripada Pak Esra. Tapi dalam hal ini saya harus banyak belajar. Karena saya sudah meninggalkan pekerjaan Tuhan mengembalakan tuh kurang lebih 22 tahun. Bahkan saya pernah diundang masih menjabat mau kemari, ada Natal katanya diundang kemari. Saya tidak mau dengan alasan, Pak, nanti saya takut yang keluar itu undang-undang nomor 6, Permendagri nomor sekian, atau peraturan menteri desa nomor berapa begitu. Itu yang saya takuti. Namun kemudian saya bilang, Pak Esra jangan khawatir. Setelah saya mengembara di dunia politik sekian lama, hal yang saya pelajari dalam hidup ini adalah salah satunya, saya tidak akan meludah di sumur di mana saya minum airnya di dalamnya. Bisa dimengerti ini maknanya? Jangan meludah ke sumur di mana kita masih minum air di dalamnya. Yang minum ya kita orang sendiri kan. Yang kedua, jangan pernah menggigit bahu orang yang menolong kita. Di saat nanti engkau di bawah, di saat engkau jatuh, banyak orang, tapi cuma 1-2 orang yang akan mengulurkan tangannya kepada kita. Saudara pun sudah tidak kenal saudara di saat kita posisi di bawah. Semua pura-pura tidak kenal. Namun siapa tangannya dan siapa yang masih berdiri bersama-sama kita, itulah teman sejati. Teman sejati yang lain adalah di saat dia berbahagia dengan jayanya kita. Nah, tadi di saat duka kita berduka, di saat duka dia ada. Tapi di saat jaya dia tetap ada. Dia tidak iri dengan kita, betul enggak? Karena kalau bukan teman yang sejati, dia tidak akan seperti itu. Tentunya juga kalau kita berharap sama manusia tidak ada. Tapi kita bersyukur karena kita punya Yesus, sahabat sejati kita. Prinsip pelayanan Kristen bentuknya adalah keseimbangan karakter dengan karunia, tidak boleh berat sebelah. Yang kedua, bentuk pelayanan Kristen adalah melayani, bukan jadi bos. Yang ketiga, motivasi melayani Kristen adalah kasih, bukan cari keuntungan, bukan popularitas dan sebagainya. Yang keempat, tujuan pelayanan Kristen adalah nama Tuhan dipermuliakan. Ada yang terlewat ya? Ya, kekuatan pelayanan Kristen adalah Roh Kudus, bukan harta, bukan pendidikan, bukan jabatan, bukan etnis, dan bukan yang lain. Kuasa Roh Kudus. Balon itu entah dia warna hitam, warna putih, warna pink, warna apa. Kalau ada gas di dalamnya dia naik. Amin. Mungkin kulit kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada. Tapi kalau di dalamnya ada Roh Kudus, semua bisa dipakai oleh Tuhan. Teladan pelayanan Kristen adalah Kristus. Mulai saat ini jangan toleh kanan kiri, amin. Kita fokus sama Yesus, teladan kita. Kanan kiri kita semua tidak sempurna. Yang di depan Bapak Ibu ini jauh dari sempurna. Tetapi pandang terus pada Yesus, saya jamin kita tidak akan kecewa. Mari kita menyanyi dulu satu barangkali ya. Melayani lebih sungguh.
bahwa Tuhan jauh lebih baik pada kita. Dia terlebih dahulu melayani kita. Kita diperintahkan untuk melayani sesama kita. Sebagai bukti bagaimana kita membalas pelayanan Tuhan kepada diri kita. Kita berdoa. Hati kami sungguh berlimpah dengan ungkapan syukur karena hari ini Tuhan kami sungguh merasakan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Engkau mengingatkan kami, ya Bapa, dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami kembali untuk mengevaluasi pengiringan kami, pelayanan kami kepada Tuhan. Sehingga semuanya hanya berorientasi kepada Kristus dan kehidupan kami, otoritas Kristuslah yang menjadi utama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biarlah kebenaran-Mu Tuhan terus hidup dalam kami dan